Drakor lanjutan tentang nasib Liga 1 masih nihil keputusan. Kemenpora, PSSI, dan Polri telah mengadakan pertemuan lanjutan untuk membahas nasib kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2021 pada Rabu 10 Februari 2021. Namun, tak ada keputusan apapun dalam rapat tersebut. Seperti diutarakan Menpora Zainuddin Amali, PSSI hanya memaparkan rencana kegiatan sepak bola tanah air dalam pertemuan tersebut, termasuk penerapan protokol kesehatan saat pertandingan Liga 1 Indonesia musim 2021. Tadi, rapat koordinasi atau rakor untuk mendengarkan pemaparan tentang penyelenggaraan turnamen dan kompetisi serta penerapan protokol kesehatan. Kita belum mengambil keputusan apapun, kata Zainuddin setelah rapat itu. Menurut dia, Polri sebagai ujung tombak pemberi izin akan mengkaji lebih dalam pemaparan tersebut. Apabila dirasa kurang, maka Polri akan kembali memberikan masukan kepada PSSI dan operator kompetisi agar segera membenahinya. Di satu sisi, lanjut Menpora, perizinan penyelenggaraan kompetisi di tengah pandemi memang tidak gampang. Berbagai aspek patut diperhatikan agar tidak menjadi klaster baru penularan. Ini prosesnya harus berjalan karena kita tahu kini tengah pandemi. Prinsip kami mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat, ujar Zainuddin. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan bahwa pihaknya sudah memaparkan berbagai teknis penyelenggaraan kompetisi dengan memperhatikan prinsip-prinsip protokol kesehatan atau prokes. Selain itu, PSSI juga sudah memberikan salinan video simulasi pertandingan dengan prokes. Kini PSSI disebutnya tinggal menunggu hasil evaluasi Polri untuk dijadikan dasar apakah akan memberi izin penyelenggaraan kompetisi atau harus menunda lebih lama. Kami memaparkan jadwal kompetisi dan pra-kompetisi apabila diizinkan. Izin tergantung pihak kepolisian untuk mengkaji. Tugas kami hanya menyampaikan protokol kesehatan, kata pria yang akrab disapa Iwan Bule ini. Arema mempertahankan mayoritas pemain untuk Liga 1 2021. Manajemen Arema mempertahankan mayoritas pemain musim 2020 untuk Liga 1 2021. Namun, hingga saat ini belum ada langkah untuk mengikat mereka dengan kontrak. General Manager Arema FC Rudi Widodo berharap segera ada izin tertulis dari kepolisian terkait penyelenggaraan Liga 1 2021. Menurutnya, hal itu sangat penting sebagai pedoman bagi klub-klub peserta kompetisi dalam menentukan langkah ke depan. Kontrak mayoritas pemain Arema berakhir pada Februari 2021. Bahkan, ada pula yang sudah habis sejak Desember 2020 dan Januari 2021. Arema belum mengambil langkah apa-apa. Kami masih menunggu izin tertulis soal kompetisi. Kalau izin keluar, pasti regulasi keluar. Baru kami akan bisa menentukan langkah. Mayoritas pemain Arema musim lalu akan kami pertahankan, kata Rudi Widodo. Rudi Widodo menegaskan, manajemen Arema sudah memiliki timeline untuk memperkuat skuad Liga 1 2021. Hanya saja, timeline itu lagi-lagi tergantung pada izin kompetisi, termasuk penandatanganan kontrak baru untuk para penggawa Singoedan. Manajer berkacamata itu mengaku tak berani menjanjikan apa-apa kepada pemain yang diperpanjang, alih-alih uang muka atau DP. Sekedar janji uang atau salam tempel saja tak berani diberikan. Saya cuma bilang mereka bakal dipertahankan sebagian besar, tapi soal tanda tangan kontrak nanti dulu. Menunggu izin kompetisi secara tertulis. Kami benar-benar tidak berani, takut kejadian yang seperti kemarin-kemarin. Kadang ada perjanjian, ternyata liganya tidak jelas, tandasnya. Persebaya Surabaya banjir tawaran pemain asing. Persebaya Surabaya tampaknya tidak akan kesulitan mengisi slot pemain asing. Sekretaris tim Ram Surahman mengatakan kontestan Liga 1 tersebut tak berhenti mendapatkan tawaran pemain asing dari berbagai penjuru. Hanya saja, pihak manajemen Persebaya Surabaya mengatakan kalau saat ini bukan waktu yang tepat bagi klub untuk merekrut pemain. Banyak tawaran pemain asing, cuma kami tampung saja, tidak bisa kami tindak lanjuti lebih lanjut, kata Ram Surahman. Rata-rata pemain yang disodorkan ke Persebaya merupakan wajah baru. Rata-rata agen yang menawarkan pemain baru karena pemain lama sudah banyak yang dikontrak, ungkapnya. Sebelumnya, Persebaya Surabaya memiliki 4 pemain asing yakni David da Silva, Makan Konate, Arin Williams, dan Mahmud Aib. Keempat merupakan pemain asing dengan label istimewa yang diproyeksi menjadi pilar musim Liga 1 2020. Sayang,
Penghentian Liga 1 2020 karena pandemi membuat satu persatu pemain pamit. Para personel asing hengkang mulai dari David da Silva, Makan Konate, Mahmud Aid, dan ditutup oleh perpisahan Aaron Williams. Alhasil, Bajul Ijo kini memiliki 4 slot kosong pemain asing yang bisa mereka manfaatkan untuk musim 2021. Namun, Ramsur Rahman menegaskan ada waktunya sendiri membahas masalah pemain asing. Apalagi, perekrutan pemain asing tidak bisa sembarangan karena sangat mempengaruhi performa tim serta neraca keuangan klub. Belum lagi, ada regulasi Liga 1 2021 yang harus diikuti karena menyangkut regulasi beberapa banyak pemain. Aturannya seperti apa? Terus grade yang boleh masuk seperti apa? Itu kan sangat panjang, ujar Ramsur Rahman. Persebaya Surabaya juga masih menunggu kunci utama, yakni kejelasan dan jaminan bergulirnya Liga 1 2021. Urusan perekrutan pemain asing bisa dikoordinasikan setelahnya. Kami dari manajemen belum fokus ke sana, fokusnya menunggu kepastian izin. Kalau sudah ada dan kepastian izin langsung kami laksanakan, pungkasnya. Belum jelas di Bali United, Teko ucapkan terima kasih kepada Stefano Lillipali. Pelatih Bali United, Stefano Kukura, akhirnya angkat suara terkait absennya salah satu penyerang andalannya, yakni Stefano Lillipali. Seperti diketahui, Bali United baru saja menggelar latihan bersama sejak Senin 8 Februari 2021 di lapangan Karya Manunggal, Sidakarya. Latihan ini sendiri digelar dalam rangka mempersiapkan tim untuk menyambut Piala AFC 2021 dan Liga 1 2021. Meski sudah berlatih selama 2 hari, namun komposisi skuad Serdatu Tridatu belum lengkap. Malahan, baru sekitar 50% pemain yang terlihat berlatih di bawah penggawal asuhan Teko sapaan akrab Stefano Kuruga. Dari sejumlah nama yang absen, terdapat satu sosok yang kini tengah menjadi sorotan karena ketidakjelasan statusnya di Bali United. Adalah Stefano Lillipali yang sebelumnya sempat dikabarkan memilih hengkang ke klub luar negeri. Ia gencar diisukan akan bermain di Liga Korea Selatan bersama Ansan Greners FC atau di Liga Thailand. Saat ditanya keberadaan Stefano Lillipali, Teko justru menyampaikan terima kasih atas kerjasama selama berseragam Bali United. Lillipali atau pemain lain sudah bekerja sama dengan kita tahun kemarin. Kita cuma bilang terima kasih sudah bekerja sama yang bagus, kata Teko. Nahkoda asal Brasil itu memilih tak banyak berkomentar dan menghormati segala kerja keras Stefano Lillipali. Kita menghormati. Saya tidak ingin berkomentar banyak tentang pemain karena dia tidak ada di sini. Tidak terlalu adil, ujarnya. Lebih lanjut, Teko juga tidak ingin membahas status para pemainnya yang belum terlihat dalam sesi latihan tim. Lillipali pemain yang tidak ada di sini lebih bagus. Saya tidak akan berkomentar banyak dengan pemain yang tidak ada latihan, tegasnya. Selain Lillipali, sejumlah pemain yang masih absen dalam sesi latihan Bali United hari kedua seperti Kapten tim Fadil Sausu, William Pacheco, Gunawan Dwi Cahyo, Leonard Tupamahu, dan Wawan Hendrawan. Selain itu, terdapat 4 pemain yang izin karena panggilan timnas Indonesia yaitu Sidik Saimima, Kadek Agung, Nadeo Argawinata, dan Irfan Jauhari.